kejutan-kejutan apa saja yang nanti akan muncul di Rakernas, ditunggu saja. Pak Jarod, saya pastikan tidak ada yang terkejut, nggak ada. Paling yang terkejut ya, yang 16% itu aja. Pura-pura terkejut maksudnya. Karena saya yakin rakyat Indonesia itu sudah nggak kereken. Nggak, saya bohong Pak. Nanti saya di PAW. Dan yang lebih penting ini, sudah saya bocorkan semua kejutan apa yang akan Anda lakukan di Rakernas PDIP nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jarod Saiful Hidayat, Ketua Steering Komite Rakernas PDIP kelima di Ancol. Steering Komite itu apa ya? Sing nyetir ya. Berarti sopir. Ada dua kategori kejutan yang panjenengan siapkan. Yang pertama mengenai acaranya, yang kedua adalah tamu yang tak diundang. Tamu yang akan diundang, kalau tamu nggak diundang ya nggak mau datang, aneh-aneh aja. Katanya Pak Masinton masih dicetak undangannya. Bujui Mas Gibran pinter. Mas Gibran masih ngecek di depan rumah apakah ada undangannya nyasar. Coba nanti saya lihat ya, undangannya sudah sampai atau belum. Undangan kayak Pak Mahfud, Pak Ganjar aja nggak terima undangan KPU, nggak masuk akal itu, nggak masuk akal. Dagelannya nggak lucu. Dengan metode pengiriman digital, kita mengirim lewat email, surat elektronik, ataupun melalui messenger. Dan itu sudah dilakukan sejak kemarin sore. Kemarin mau saya bahas soal yang nggak hadir di KPU itu, tapi ya udahlah, semua orang juga menurut saya udah tahu. Hari gini Pak, undangan terlambat itu nggak masuk akal. Zaman WA, zaman internet, ya kalau dulu diantar Pak Pos itu terlambat. Langsung udah tahu nih hari ini ada pengumuman. Kalian running down acara itu running down. Nanti nggak tahu Anda. Susunan acara KPU itu kan sudah jelas. Habis ini apa itu? Masa Anda kok pergi pulang ke Jogja? Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang nggak? Aku malah orang itu undangan nih. Apalagi namanya Capres punya fasilitas pesawat khusus langsung terbang ke Jakarta. Apa susahnya? Terus Pak Mahfud katanya masih belanja. Masih ke bank. Hari gini Pak ke bank itu kan punya ajudan, wis nggak masuk akal udah. Ya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU ndak ada apa, saya bilang. Udah, nggak apa-apa. Yang penting orang Indonesia nggak ada yang tahu, cukup saya aja. Mudah-mudahan nggak ada yang nonton video ini. Oke. Kejutan apa yang Anda mau sampaikan ke saya? Saya pasti nggak terkejut karena saya sudah tahu semuanya. Namanya dukun saya itu. Udah. Yang pertama mengenai acaranya, inti apa yang mau dibahas. Pertama membahas mengenai kebijakan apakah Anda berada di luar atau di dalam pemerintahan. Yang kedua mengenai kebijakan partai untuk kesejahteraan program-program partai. Yang ketiga adalah masalah ini nanti strategi pemenangan pilkada. Dan yang kedua itu yang kemarin Anda meledek Pak Jokowi, yaitu siapakah tamu-tamu yang tak diundang. Alamat palsu. Tapi yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri. Yang pertama masalah apakah Anda berada di oposisi atau berkoalisi, itu nggak ada kejutan. Mau dua-duanya itu nggak terkejut sama sekali. Kok lucu, saya itu nggak terkejut. Namanya badut politik itu nggak perlu kita tuh heran gitu loh. Sudah saya bilang kan di video saya, mengalahkan aktor Oscar. Kalau aktor Oscar itu untuk acting perlu latihan berbulan-bulan untuk menjalankan karakter tertentu. Politisi itu pagi delay sore tempe. Cepat berubah. Simsalabim abrakadabra. Rok.
Tarno. Nggak ada yang heran. Jadi katakanlah besok itu keputusan Anda adalah oposisi, itu saya sangat senang. Karena apa? Itu berarti Anda tidak mempermalukan capres Anda, Pak Ganjar, yang sudah terlanjur kemarin teriak oposisi, oposisi. Lah Anda itu siapa, Pak Ganjar? Bukan ketua partai, perorangan oposisi. Lucu. Intinya Anda jangan mempermalukan Pak Ganjar. Bagaimanapun itu adalah mantan capres Anda. Jadi harus wajib hukumnya Anda beroposisi. Tetapi katakanlah Anda berkoalisi juga tidak ada masalah. Nggak haram kok itu. Sunnah. Sunnah muakkad. Yang penting, menurut saya itu yang penting adalah kata-katanya. Itu loh. Itu yang membuat Anda nanti bisa masuk jurang. Walaupun dua pilihan itu Anda lakukan. Jadi nggak penting sekali mau oposisi atau berkoalisi, itu nggak penting. Tetapi yang penting adalah kata sambutannya, mukadimah. Itu paling penting. Jadi kalau khutbah Jumat itu yang penting di depan itu. Ya masyurul muslimin. Anda itu yang kok mikir koalisi atau oposisi. Kata-kata Anda itu hari ini sudah nggak didengar. Karena apa? Terlalu banyak sandiwara. Tapi banyak suka karena ini masih bersambung. Saya ajari ya, karena saya ini kan politisi yang dagelan ya. Jago lah pokoknya soal mengolah kata-kata. Katakanlah Anda mau berkoalisi, itu Anda ngomongnya yang elegan. Sampaikan ke konstituen Anda supaya nggak kelihatan bahwa Anda itu ngatok. Supaya Anda kelihatan tidak mengkhianati konstituen. Jadi langsung aja pidato Bu Mega dan Hasto ya. Bu Mega pidato, kita sangat menghargai proses demokrasi yang kemarin karena sesuai dengan nafas dan nama juga dari partai ini, Partai Demokrasi. Apapun yang terjadi kemarin itu adalah bagian dari sejarah. PDIP sangat mengapresiasi apapun yang terjadi kemarin adalah bagian dari dinamika konsentrasi politik. Keren kan bahasa saya itu. Jadi tanpa mengingkari adanya bentuk penyimpangan-penyimpangan, PDIP menghormati proses demokrasi dan akan selalu menjunjung tinggi proses demokrasi yang memang telah dicanangkan oleh PDIP saat pertama kali reformasi. Jadi PDIP sangat menghargai suara rakyat yang berarti adalah suara Tuhan. Maka hari ini dengan besar hati PDIP menyampaikan selamat kepada pemenang dari pemilu tahun 2024. Maka sebagai wujud dari rasa hormat kepada demokrasi dan aspirasi masyarakat, maka PDIP juga akan bekerja sama memajukan negara Indonesia ini dengan bergabung dengan Pak Prabowo. Keren kan bahasa saya? Jangan ngomong yang rendah-rendah. Terus misalkan Anda ini mau beroposisi, padahal nggak ada di Indonesia oposisi, nggak ada. Bilang saja kepada konstituen, tapi tanpa merendahkan Pak Prabowo Gibran. Tetap aja harus Anda menghormati Pak Prabowo Gibran dan Pak Jokowi. Itu yang sering Anda lupakan. 2 poin penting ini yang masyarakat jengkel kepada Anda itu. Pidato yang keren. Kalau perlu kali ini yang pidato adalah Hasto. Sekaligus ini membersihkan nama baik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebagai wujud dari rasa penghormatan kita kepada demokrasi yang telah kita jalankan bersama kemarin, walaupun terjadi banyak penyimpangan, tetapi PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi demokrasi tetap menghormati kemenangan dari Pak Prabowo Gibran. Sebagai wujud dari amanah yang diembankan konstituen kepada PDIP, maka PDIP dengan besar hati dan dengan lapang dada akan menempatkan diri sebagai partner dari pemerintah dengan berada di luar pemerintah sebagai check and balance yang akan selalu mengawal pemerintahan ini agar tercapai tujuan dari bernegara yang adil dan makmur. Keren kan? Anda dihargai konstituen, Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi nggak tersinggung. Makanya jangan jadikan satu politisi, berbahaya. Oke, langsung
kita bahas yang pilkada itu gampang, itu pilkada itu nggak mungkin Anda tenggelam. Saya yakin yang bilang PDIP bisa ditenggelamkan saat pilkada itu goblok. Anda tuh nggak tahu bedanya pusat sama daerah, beda koalisinya. Tapi yang penting kayaknya pilkada Sumut ini adalah ajang pemanasan dari dua dinasti. Nanti ada videonya sendiri. Pemanasan antara PDIP dan Mahkamah Keluarga Jokowi. Keren pokoknya. Saya itu selalu punya ide pokoknya. Kayaknya Mas Bobi ini pindah kendaraan ke Gerindra. Wah, pokoknya manuvernya keren ini. Nggak ada masalah. Saya tidak mempermasalahkan, sudah saya bahas. Dinasti itu suatu keniscayaan, bahkan keharusan. Ini apa? Ya, saya melihat jidok saya sendiri gitu loh. Teman-teman yang mencela dinasti itu, apakah Anda itu orang jomblo, nggak punya keluarga, ya kan? Nggak masalah. Yang penting tujuan akhirnya ke rakyat, itu aja. Ya, berapa persen untuk diri sendiri itu ya pasti namanya orang jualan, orang pedagangnya harus nyari untung, goblok. Yang penting itu aja. Tujuan 80% ke rakyat, udah nggak banyak-banyak 50% lah. Untuk diri sendiri harus namanya kerja, memang kerja sosial. Biarkan dinasti. Kalau Anda nggak mau dinasti, bikin dinasti sendiri. Dinasti apa gitu loh. Dinasti pedagang atau apa, bikin sendiri. Nggak perlu mempermasalahkan orang lain. Wong Anda itu belum tentu bisa bikin dinasti aja kok. Saya udah jelas-jelas tiap keluarga itu bikin dinasti sendiri. Nggak mungkin kekayaan Anda diberikan ke tetangga. Paling tetangga janda itu palingnya. Berikan sembunyi-sembunyi dari istri. Yang masalah tamu yang diundang atau tidak diundang, itu hanya masalah strategi. Saya tahu Anda pasti mau mempermalukan Pak Jokowi, ya kan, dengan mengundang apa? Pak Prabowo. Saya tahu, Pak Prabowo kan nggak mungkin mempermalukan Anda disebar-sebarkan. Ini loh undangannya, enggak. Pasti ada undangan ke Pak Prabowo, tapi tanpa Mas Gibran. Itu bagi saya bukan kejutan. Mereka datang atau tidak juga bukan kejutan. Anda aja yang nanti bikin drama itu kejutan. Saya jelaskan ya, misalkan ini Pak Prabowo datang, Anda kan pasti waduh, ini loh mau meledek Pak Jokowi. Ternyata datang. Jangan dibodohi, rakyat jangan dibodohi. Pak Prabowo datang itu pasti minta izin dengan Pak Jokowi. Paham enggak Anda? Karena Pak Prabowo masih Menteri Pertahanan. Paham? Pak Prabowo belum dilantik, memang sudah ditetapkan sebagai presiden. Jangan membodoh-bodohi rakyat. Hari ini yang ikut channel saya pasti cerdas dan waras. Inilah bedanya channel lain. Saya itu channel paling hebat sedunia. Nyombong, buktinya nggak ada channel memberi pencerahan seperti ini. Paling narasi-narasi pembodohan. Saya kan nggak ada konflik kepentingan. Saya nggak ada kepentingan elektoral. Kalau ada nyalon kan mau. Ngarep. Katakanlah Pak Prabowo tidak datang, Anda pasti bisa aja membuat narasi yang menyudutkan. Wah, tidak datang meskipun diundang, tidak menghargai partai lain. Aduh, pokoknya bisa aja. Padahal apa? Ternyata memang nggak diundang gitu loh. Anda buat sendiri narasi yang mengundang, padahal tidak diundang. Tapi kan saya yakin namanya Pak Prabowo nggak akan mempermalukan. Nggak, bukan tipe beliau. Kalau tipe Anda seperti senangnya mempermalukan orang lain. Saya cuci bersih Anda hari ini. Mohon maaf sekali ya, Anda hari ini saya cuci bersih. Hanya Anda saja loh ini, sama Mas Hasto. Saya kira memusuhin PDIP. Enggak, saya itu hanya memusuhi cara berpolitik Anda yang tidak benar, tidak punya etika. Anda ngomong etika-etika, tidak punya fatsun politik. Kata Hakim MK kurang elok. Karena bahasa saya sopan. Masalah kejutan tamu yang diundang atau tidak diundang, tidak terkejut saya loh, tidak terkejut. Jadi Anda tidak perlu mendramatisir masalah rakernas ini. Mohon maaf ya, kalau saja saat ini jadi politisi top, satu kan politisi yang apa, bajingan ya, siasatnya sadis-sadis, siasatnya licik. Misalkan nih saya bikin acara di dekat situ di Ancol. Misalkan ya udahlah, saya jadi Pak Prabowo aja, mau mengacaukan Anda muda itu. Tapi kan nggak mungkin Pak Prabowo seperti ini. Saya bikin acara konser aja di dekatnya situ, mendadak bisa kita punya duit tuh. Dan ini diundang, adain konser dewa, syukuran
simpatisan Prabowo Gibran. Waduh. Tujuannya apa? Supaya wartawan nggak meliput. Yang bikin rame itu kan wartawan. Bikin hari ini apapun itu yang bikin berita kan wartawan. Coba wartawan tidak meliput, nggak ada yang tahu kan. Itu aja. Kita kan nggak mungkin ya melarang wartawan datang ke suatu acara. Apalagi kan pasti dapat amplop. Nggak boleh ya. Kalau dikasih boleh terima, tapi nggak boleh minta. Intinya jurnalis kan begitu ya. Nggak boleh kalau minta. Tapi kalau dikasih uang transport kan nggak ada yang nolak kan. Saya katakan konser sebelahnya mendadak tuh bisa. Kan udah tahu kita nggak dapat undangan. Waduh, walaupun dapat undangan nggak masalah kan. Habis datang konser terus pergi ke Rakernas. Kan cuma membuka aja. Apa? Kan pembukaan saja. Paling nggak disuruh nyambut. Sudahlah, nggak ada kejutan. Ini aja menurut saya kejutannya. Justru ada orang kayaknya, bukan kayaknya, pasti. Dan itu kan rapat Anda tertutup ya, nggak diliput oleh umum. Pasti terjadi perdebatan seru antara kubu Dewan Kolonel dengan kubu Dewan Kopral. Tadi ada dinamika di internal kami. Dukung A, dukung B. Wah, ramai sekali. Keras sekali. Di Jawa Tengah dulu ada cerita Banteng Celeng, ingat ya? Ramai sekali. Buat kami dinamika biasa. Karena kami juga diskusinya keras. Partai kami ini, kader yang di bawah, itu juga orang keras semua. Sekarang saya buka, itu isu lama. Harus saya beritahu masyarakat Indonesia, apakah itu Dewan Kopral dan Dewan Kolonel. Setahu saya kan juga melihat dari YouTube. Dukun melihat dari YouTube. Dari Terawangan, dulu sejarahnya itu begini. Ketika Mas Ganjar itu mulai naik popularitasnya, sementara itu PDI Pusat itu kan sedang menaikkan daun juga Mbak Puan. Pak sayap kebangsaan atau kebinekaan itu Mbak Puan promosikan. Lalu Pak Ganjar juga sedang moncer, ya karena Pak Ganjar kan seperti saya YouTuber, sosmed sampai ditegur itu gubernur sosmed ya, terlalu banyak nggak masalah. Saya terus terang waktu itu memang memajukan, kepingin Pak Ganjar jadi presiden ya. Saya waktu itu masih bodoh, ya tahunya memang ngetop gitu loh Pak Ganjar itu, waduh program-programnya banyak. Ya saya lupa kalau ternyata memang YouTuber. Anda belum level nasional, tapi surveinya kan memang tinggi, jauh sekali dibanding Mbak Puan. Lah itu sempat Pak Ebenezer Bung Nul itu membela mati-matian, dia berdiri keras di belakang Pak Ganjar, menyebutnya namanya Dewan Kopral, tapi secara resmi nggak ada. Nah, Mbak Puan ditanya soal Dewan Kolonel juga nggak menjawab. Itu istilah anak-anak aja. Tapi seperti itulah ada dua faksi sebenarnya di PDIP itu. Kayaknya hari ini semakin jelas siapakah faksi Dewan Kolonel, yaitu Mbak Puan. Menurut saya ini Mbak Puan, Pak Pacul, Pak Bambang. Ya kayaknya Pak orang yang waras. Bukan, yang nggak waras justru menurut saya, yang nggak waras. Mbak Puan itu akrab loh sama Mas Gibran loh. Nanti ada videonya sendiri kenapa dua orang ini akrab. Kemungkinan satunya adalah Mas Utut Adianto. Ini bocoran loh ini, karena beliau pidato di acaranya PKS sedikit nyindir. Saya anggap ini orang nggak pernah bicara, kok sekali datang nyeletuk mengomentari bahwa pemilihan ketua umum PKS itu bagus. Namanya kalau di PKS kalau nggak salah presiden itu bagus. Tidak seperti di PDIP katanya. Mohon maaf ya, jangan rame-rame ketahuan. Kedengaran Bu Mega nanti dipecat nih Pak Mas Utut. Itu loh Mas Utut, Anda tahu nggak? Pecatur, Grandmaster pecatur itu kan wasekjen itu. Kopral adalah Pak Ganjar bersama Hasto, Mas Prananda. Nah, Bu Megawati sebagai wasit. Enggak lah, Bu Megawati ya kayaknya cenderung ke ini Mas Ganjar. Tapi nggak mungkin. Beliau juga sayang ke Mbak Puan, putri satu-satunya yang cintai. Pasti ini yang paling seru, kejutan itu di sini aja. Cuman kan nggak keluar, jadi nggak kejutan akhirnya. Kejutan di dalam itu pasti nggak boleh bocor. Waduh, kalau dulu saya masih kerja di hotel enak. Saya minta bantuan teman yang di hotel itu, tempatnya apa ya, Jakarta Hotel kalau nggak salah itu.
nguping. Bagian sound system itu paling bahaya, yuk hati-hati. Tolong Pak Jarod. Nah ini penting loh Pak Jarod, serius banget. Saya, waduh malah buka rahasia. Saya dulu orang hotel, engineering. Aduh, saya buka rahasia saya ini ada. Pak Jarod, pastikan anak engineering yang standby di sound system tidak bawa HP untuk rekam. Hati-hati loh, bener ini Pak, ini zaman jahiliyah. Hati-hati, rapat-rapat bisa bocor. Waduh, saya buka rahasianya hotel. Lo enggak mungkin lah kalau orang hotel. Tapi namanya kecolongan itu bisa loh. Ada penyusup. Nah itu yang hati-hati ya, ada penyusup. Karena afiliasi politik tiap orang nggak sama. Kelihatannya orang tuh gini beda afiliasi. Itu sangat penting ya. Nah itu namanya nanti konflik of interest. Konflik kepentingan selama ini kan cuma dipahami sebagai hubungan keluarga. Beda, enggak, itu ada ternyata celah hukum yang bikin karet itu. Jadi ternyata buktinya apa ya? Kalau orang berdebat konflik kepentingan selama ini kan selalu dipahami sebagai jika ada hubungan keluarga. Lah hakim yang disuap, apa ada hubungan keluarga? Hubungannya apa? Nggak ada, nggak kenal mereka. Hubungannya apa? Kan ada duit. Jadi konflik kepentingan itu menurut saya jangan sempit gitu loh. Jadi masalah Pak Osman kemarin itu hanya padahal satu pasal lagi ada konflik kepentingan itu bisa terjadi ya. Kenapa? Ya ada afiliasi politik lah. Saya nggak menuduh suap. Orang itu cenderung hakim itu suka kepada ini. Itu hak asasi. Tapi ada di dalam hati. Apalagi kalau parah disuap. Itu kan konflik kepentingan nggak ada hubungan dengan darah ya, keluarga. Paham? Saya ahli hukum loh dikit-dikit. Oke, untuk Pak Jarod selamat menjalankan sebagai ketua steering committee atau jurumudi. Sopir, semoga acaranya sukses. Tapi sekali lagi sudah tidak ada kejutan karena kejutan sudah saya bocorkan di sini. Jadi Anda nggak perlu nanti bangga kalau ada kejutan. Kejutan yang jelas itu adalah bila Pak Hasto jadi ketua umum. Itu kejutannya pasti itu. Ya maksudnya bukan sekarang kan nanti di Mukernas. Setidaknya sudah mulai digodok gitu loh, diidik-idik gitu loh. Kalau berani. Saya harap Pak Hasto jadi ketua umum. Atau kejutan yang lebih mengejutkan lagi adalah Pak Hasto dipecat gitu loh, diganti Pak Bambang Pacul. Oh jangan, Pak Bambang Pacul kayaknya kena teguran gara-gara kemarin terlalu nggak waras ya. Nyeletuknya di podcastnya Pak Deddy. Tapi apapun itu tidak bisa kita tenggelamkan PDIP di pilkada. Contohnya apa? Jika Pak Bambang Pacul maju sebagai Jawa Tengah 1, ludes semuanya, pasti itu. Ini siasat licik ya Pak Pacul ya. Katakanlah PDIP tidak mau mengusung, Anda murtad aja. Ini politik keren loh, nggak ada masalah, itu biasa. Tapi kayaknya Anda tuh orangnya setia loh Pak Bambang. Katakanlah Anda murtad keluar dari PDIP, yang mau ngusung itu antri. Kenapa? Pasti Anda menang telak di Jawa Tengah. Ajaran sesat dari politikus dagelan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.